Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalawatu wassalamu ala rasulina karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Teman-teman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya lama kita nggak ketemu ya. Ustaz tak cari jadwalnya di sana nggak ada, di sana nggak ada. Kok Ustaz nggak muncul di mana? Satu yang jelas Ustaz tidak nikah lagi. Ustaz seminggu sedang ada di Malaysia. Jadi Ustaz selama seminggu kurang lebih berdakwah di sana. Ya. Jadi taklim, silaturahim, isi seminar seperti itu. Jadi alhamdulillah bisa mendapatkan banyak hal lah ya. Beliau teman-teman Malaysia pengen tahu tentang bagaimana kita mengisi taklim. Tapi kita juga pengen tahu banyak hal, diantaranya ada sebagian lebih di Malaysia, ada juga kelebihan di kita. Kelebihan kita itu diantaranya apa? Pengisi pengajian itu atau kajian di mana-mana banyak. Di sana nggak gampang. Gitu. Ya, jadi dan imam-imam masjid memang di sana harus dari kerajaan. Gitu, dari kerajaan. Ya, tapi alhamdulillah saya punya sertifikat juga ya dari MUI untuk bisa ceramah, untuk bisa ngisi kajian gitu. Sempat salah paham kemarin di sana jemaah. Salah paham ketika tanya jawab bagaimana cara menasihati anak yang kalau anak itu mungkin rewel atau apa gitu kan. Nah kita ya biasa diusap kepalanya sampai punggungnya begitu kan, dipukul gitu. Kaget mereka, astagfirullah gitu. Masa diusap punggungnya Ustaz? Iya gitu. Loh kalau ada ustadz yang itu iya kita biasa usap punggungnya, astagfirullah gitu. Ya kita nggak paham sih, awalnya ya biasa aja. Terus pas kita naik mobil ada ngobrol gitu, Ustadz kalau Ustadz nggak pergi nggak bersama istri, terus yang mijeti siapa? Gitu. Terus sebagian dari kita mengeluarkan salon pas. Ya kita dipijeti oleh ini. Loh, ditaruh di mana Ustaz? Di punggung. Langsung teman kita jadi lagi, astagfirullah, di punggung. Setelah kita diantar ke bandara, ternyata punggung itu bongkok. Makanya waktu di seminar kok mereka jerit, sing mbak-mbak, sing usadah-usadah itu. Waktu di mobil kok kita masang salon pas di punggung kok jerit. Ternyata ya. Makanya kadang-kadang kalau pas menyampaikan materi ada yang nggak paham, kita lebih lancar pakai bahasa Arab gitu. Karena di teman kita ini lokasinya atau pondoknya atau sekolahnya misalkan gurunya 100, itu yang 80%, yang 80-nya dari alumni Mesir, alumni luar negeri gitu. Jadi kadang-kadang kita ngobrol pakai bahasa Melayu sama bahasa Arab lebih nyakal bahasa Arab. Pakai bahasa Melayu kadang-kadang keliru-keliru dikit gitu. Itu tadi punggung tuh kita lah yo sini ya. Ya, gitu ya Allah. Oke, jemaah yang berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Buku yang kemarin kita sudah habis, kita sekarang
pakai buku yang baru, judulnya Al-Khutatu Limustaqbalika. Kalau diterjemahkan enaknya ya gini aja lah, kehidupan setelah kematian. Ya, apa? Kehidupan setelah kematian. Di buku ini kita diajak untuk apa? Untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih abadi atau kehidupan yang abadi daripada kehidupan yang sementara ini. Banyak yang dilakukan oleh kita lebih sibuk membangun rumah di dunia daripada menyiapkan rumah di akhirat. Gitu. Apalagi kalau saya boleh menebak, usianya mbak-mbak yang hadir ini di atas 35 tahun. Saya yakin mbak-mbak yang ada ini usianya di atas 35 tahun. Unjulannya silahkan ditambahkan sesuai keyakinannya masing-masing. Itu artinya apa? Bahwa kita juga harus benar-benar memulai untuk memikirkan besok nanti di akhirat bekalku ini udah cukup apa belum, gitu. Dan di ujung-ujung usia kuwi gak sing-sing, gak neko-neko. Ini penting. Kenapa jemaah? Kata Nabi, ketika hamba Allah itu usianya semakin tua, dia akan semakin cinta kepada dua hal. Semakin usianya bertambah, semakin cinta pada dua hal. Satu, pengen usianya tambah terus. Walaupun usianya itu udah 80, 78, 75, romansanya iya kan? Cik pengennya cik iyo gitu jamaah. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, dia semakin tetap cinta terhadap harta. Ini kata Nabi loh ya. Semakin pengen panjang usia dan juga semakin pengen banyak harta. Jangan dikira nek usia tua wi mau duit. Nek ora doyan saya yakin semua yang hadir ini nggak doyan duit. Jangan dikira kalau udah tua, iki sertifikatku nyoh, aku wis tua. Enggak, kata Nabi enggak. Nah, maka kecintaan kita terhadap usia yang panjang harus diikuti dengan panjang usia, panjang amal, taat kepada Allah. Boleh kalau ada tambahannya itu. Sebagaimana hadisnya, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang semakin bertambah usianya, semakin bertambah baik amal solehnya. Harusnya begitu. Kayak padi itu loh. Ya, semakin menunduk, semakin khusyuk ibadahnya. Harusnya seperti kita lah. Ini ibadah-ibadah benar-benar dipelke pokoknya.
Gini-gini ki rasa dadak mainan layangan. Cik melu layangan. Ya. Jamaah. Kemudian harta, ya kita mesti suka harta, ya toh. Saya tuh dulu ya Allah jamaah kalau lagi pengen jajan gitu, ya toh, minta uang simbol, ya simbol, my mother, itu ya bukannya pelit sih simbol itu, cuman ngajari hemat. Duit itu dituwaleni ning tagen sing paling ujung. Kayak tali itu wadet banget. Jadi tagen itu mesti ada bendole paling ujung itu duit itu jamaah. Mbok apa le? Arek wong dodol gulani mbok njaluk duwike. Kalau ning tagen jikuken buka ya ngelera sampai tukang gulali ini lunga tagene rong iso dibuka. Aku tapi nek kepepet lagi ingin banget ora diiris. Saya nyari tempat minyak pet yang biasa tinggu kerokan. Kadang enek 50, selawe. Oh iya, enek duwe elik anu kae. Tak umbase, simbok pas arep kerokan. Duwike ilang, padahal duit sing dienggo kerokan wis goleki sing halus. Ya, karena nek sing anyar itu blarit sakit. Oh alah lele, duit kerokan kok ya dienggo tuku belani. Lho, tagene angel ram. Oke. Nah, jamaah kita nanti skema pembahasannya akan sedikit membahas tentang alam dunia, sedikit aja. Setelah itu kita akan membahas tentang alam kubur atau barzah. Setelah itu kita akan membahas tentang tiupan sangkakala, terumpet. Setelah itu kita nanti akan membahas tentang hari berbangkit, dibangkitkannya kita semuanya. Habis itu kita akan membahas tentang syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kita akan membahas tentang yaumul hisab. Kita akan membahas tentang pembagian catatan amal. Kita akan membahas tentang mizan timbangan. Kemudian kita akan membahas tentang telaga yang ada di mahsyar. Kita nanti akan membahas tentang ujian keimanan dan seterusnya sampai neraka. Ya, kemudian di situ ada jembatan yang bisa menghubungkan ke surga. Tapi sebelum surga ada jembatan lagi yang mana di situ namanya kontorotun, jembatan untuk mengkisos. Nah, ini akan kita bahas. Nah, dari masing-masing amal di situ, dari masing-masing waktu di situ, kira-kira amal apa yang bisa menyelamatkan kita. Contohnya, nanti di pas barzah kubur, amal apa yang menyebabkan siksa kubur. Dan amal saja, apa saja yang bisa mendatangkan nikmat kubur. Terus termasuk yang dapat syafaat Nabi siapa, yang dia ditolak dari telaganya Nabi siapa. Ini akan kita bahas. Selama ini kan kita ngerti, tapi kadang-kadang kurang urut. Bariki apa gitu. Walaupun sobat yang ngerti DP gitu. Tapi yang kita butuhkan adalah apa? Bekal-bekalnya. Ternyata ada di kubur itu ada yang diadab, ada yang mendapat nikmat. Lah apa? Nah, itu yang kita akan bahas insya Allah.
Yang pertama jemaah, kita akan menyampaikan tentang kehidupan dunia dulu, ya. Tentang kehidupan dunia, bahwa Allah katakan di dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allahumma nahnu bil Quran. Jadi untuk pembahasan hari ini tentang kehidupan dunia dulu ya. Nanti pertemuan yang besok kita membahas tentang kubur, ya, tentang kubur. Dunia akan kita bahas, kita sambungkan dengan kematian hari ini. Jadi nanti pertemuan berikutnya tentang adab kubur dan nikmat kubur. Terus, ya, makanya selama jenengan alhamdulillah semoga diberi panjang umur, ya, hadir terus ya, insyaallah ya. Aku hadir tapi Ustaz tuh sih nggak hadir. Oke. Jadi kita bahas dulu tentang alam dunia. Tadi disampaikan di surah Al-Imran 185 bahwa setiap yang berjiwa, bernyawa pada akhirnya akan mengalami kematian, termasuk semua kita. Yakin enggak? Yakin apa enggak? Yakin sekali. Udah siap? Terus kapan siap ya? Kan udah saya sampaikan toh, kalau para nabi itu mau dicabut nyawanya, malaikat taren. Itu kalau nabi rasul, misalkan Nabi Daud, malaikat datang, ini malaikat pencabut nyawa. Jadi ngobrol sih, Kanjeng Nabi, saya dapat perintah dari Allah hari ini untuk mencabut nyawa panjenengan. Mau sekarang atau kapan? Itu nek Nabi. Dan hampir yang saya dapatkan, semua Nabi menjawab sekarang saja sesuai jadwalnya. Nah kita gak ditawani, karena nek ditareni jawabannya mesti Ibu jamaah pengajian Al-Barokah, ini jadwal panjenengan sekarang. Mau sekarang atau kapan? Malaikat, iki kurang ngerti toh. Tahun ngarepe aku mantu. Mbok ben bar mantu. Pas mantu, malaikat datang. Nyamar wong jagong. Bu, iki wis mantu. Udu anakku sing iki. Anak sing nomor 8. Iya. Padahal iki nomor 1. Misale datang waktu mantu anak nomor 8, ya siapa orang? Maksudku malaikat, anakku. Putuku, maksudnya ki mantune putu, alah, nggak selesai. Maka karena kematian itu mendadak, persiapannya jangan mendadak. Kayak ngeri mendadak itu kan bahaya tau jamaah. Ya. Dan kita sudah dikasih tahu gitu loh. Kematian kita kapan? Kapan tuh maksudnya mesti mati. Meninggal dunia, lah waktunya yang masih dirahasiakan oleh Allah untuk mengetahui mana yang benar-benar ikhlas dan mana yang memang dia tidak ikhlas. Karena kalau udah dikasih tahu meninggalnya nanti tanggal ini, bulan ini, mesti
sik mati kurang 6 dino lagi ampe gitu. Maka Allah nggak ingin yang seperti itu. Allah ingin yang benar-benar hamba itu ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang barusan kita baca, tiap-tiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Dan di akhirat nanti itulah tempat di mana Allah akan menyempurnakan balasan yang kita kerjakan di dunia. Yang dia menabur keburukan atau menanam keburukan, ya besok akan manen keburukan. Barang siapa yang di dunia dia menanam kebaikan, ya besok akan mengunduh kebaikan itu. Mohon maaf, menurut kacamata saya, kacamata ini loh ya, jenengan ini wanita-wanita solihah, istri-istri yang solihah, istri-istri yang taat sama suami, istri-istri yang gak pernah bantah suami, kecuali lagi kesusupan. Kesusupan ya Allah. Kesusupan itu kerasukan, kesusupan, di kerasukan, dosane ngawi kesusupan. Nah, jamaah, iya. Pertanyaan saya nih, apakah semua amal soleh jenengan ikhlas karena Allah yang ditujukan kepada suami langsung dapat balasan baik dari suami? Belum toh? Kan tidak semua amal baik jenengan tunjukkan kepada suami. Kadang-kadang suami ngerti ini siap baik. Ada sing jenengan itu ternyata punya warisan uang yang jenengan masukkan untuk kebutuhan rumah tangga tanpa diketahui oleh siapa? Suami. Suami jadi kaget, ya toh? Sebulan kayak 5 yuto kok cukup terus. Kakek. Ya sak yuto lah ya. Ya sak yuto kok cukup terus. Ternyata memang jenengan itu masya Allah sejak muda itu memang berkarya, gawe donat, ya, yang ngiwai tombone apa, dan itu jenengan simple, ya sampai masya Allah uang itu banyak dan jenengan libatkan dalam uang rumah tangga. Suami nggak ngerti, ya. Atau jenengan berbuat baik, suami belum bisa memberikan balasan yang setimpal. Tapi ingat, semua kebaikan-kebaikan kita itu nggak pernah dilupakan oleh Allah. Nah, kesempurnaan balasan itu besok di akhirat. Jadi di dunia ini ya kayak kadang-kadang, iya toh yo, ya aku jadi apa? Kok angel gitu. Maksudnya aku ibadah ya apa? Kok rezekinya angel. Seolah-olah kok kayak gitu. Sing koncoku lho gak tahu sholat rezekine enak lho. Mau lunggah-lungguh itu duit, lunggah-lungguh iso piknik. Lah aku lho ora tau lungguh. Ya lungguh kuwi nek pengajian tok. Seolah-olah begitu. Ya, kita sabar atas kedoliman orang kepada kita. Kita sabar atas kedoliman misalkan ada kebijakan yang tidak berpihak pada kita. Nah ini kapan balasannya? Di akhirat. Di dunia itu ya seenak-enak dunia itu ya kayak begini, zaman nanti disebutkan di sini. Maka faman zuziha aninnar, siapa yang dia digeserkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah yang beruntung, sukses. Sukses itu kalau di akhirat kita bisa masuk surga. Imam Ahmad pernah ditanya, mata rohatuna, kapan istirahatnya kita wahai imam? Kok ada terus kegiatan, terus ada kewajiban? Dijawab oleh Imam Ahmad, ketika kaki kita sudah menginjak surga. Terus jamaah,
Saat nanti nek di surga bos gak umbah-umbah Ustaz. Ora. Sholatnya wis mubarok. Yakin toh tak? Yakin Bu. Aku kok gak diseneni bojoku nek. Ora. Lah terus aku apa tak? Ya wis kan bersenang-senang. Iya Ibu monggo. Oh iya Ibu. Iya. Nggih, semoga diberikan kesembuhan Ibu. Hati-hati Ibu ya. Jadi jamaah yang kandung mati. Ya di dunia ini ya gini nih. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kesenangan atau kenikmatan di dunia itu kecuali hanya kesenangan yang menipu, yang sementara. Anek sekaten, ayo pengen melu sekaten, ayo. Ning sekaten numpak mbak Bayu. Pas arep numpak wonten randang-dang mulai numpak seneng hidup. Ayo. Gojaki koncone iki piye iki? Iki piye? Wis midho. Gini. Kenapa jemaah? Itulah kenikmatan dunia. Maaf jenengan yang paling enak. Foto melanding. Selat. Wah, gaya selat. Nek aku ya oblok. Iya kenikmatannya ya udah segitu aja. Selesai. Coba. Maka sangat-sangat keliru kalau kita berjuang habis-habisan hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. So, saya tidak maksud apa-apa. Kemarin loh, anggota DPR uangnya banyak entek gitu loh. Ya tanpa membenarkan maksud itu sih. Cuman artinya ngumpul ke sekian puluh tahun, yes, gitu. Gedung-gedung juga begitu. Kenikmatan dunia itu sementara, ya Pak. Saya waktu bangun rumah itu saya melibatkan para santri. Satu bendang cepet, yang kedua yang ngurangi pengeluaran lah. Ya. Nek santri kan kerja bakti tuh kok nek gorengan es teh wis seneng itu jamaah. Kerja bakti sampai jam 10 malam dorongi tanah nguruk itu loh jamaah. Waktu itu kehabisan tanah karena nguruknya tinggi banget, ya kita ambil waktu pembuatan jalan tol itu, kemudian ada kayak betok-betok itu, ya. Terus kita masukkan. Ada ustadz saya datang, kalimatnya mak jelek banget jamaah. Nur, gawe omah dunya ingane dilembur-lembur. Terus piye nek nyiapke omah akhirat? Saya jawab, betul Ustaz. Rumah ini saya lembur. Tapi nanti kalau sudah jadi Ustaz, saya gunakan untuk lembur dalam rangka mencari rumah akhirat. Jadi, ya kan? Makanya kalau udah jam 3 gitu tuh udah rame di rumah saya jemaah. Kenapa rame? Anaknya nangis. Anaknya nangis berbeken toh? Berbeken ya sisa tak? Alarm alami itu jemaah. Gitu. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi itulah kehidupan dunia. Ya, sementara. Kenikmatan-kenikmatannya ia bersifat sementara. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua siapa yang tinggal di dunia ini bakal fana akhirnya, bakal sirna. Yang enggak sirna itu ya wajahnya Allah yang memiliki kemuliaan
ya yang tinggi, kemahakuasaan dan kemuliaan. Semuanya sirna jamaah. Apa-apa yang nih baju yang saya pakai ini bakal usang, bakal lapuk. Apa yang kita makan bakal hilang, bakal busuk. Ya, kalau nggak hilang tambah medeni tuh jemaah. Ini duniawiah. Bukan berarti kita sengsara di dunia, enggak. Seape-ape sandal makanya di kaki apa di hati? Semahal-mahalnya sendal nek pengajian jenengan tinggal di luar atau jenengan sa'i. Makanya kalau nanti kesamper koncone yo rasa nesu-nesu, yo biasa baik. Emang itu adalah sandal, gitu loh. Ada pelem jenengan lumayan koe 15, arep dipek eman-eman, gek pelem iki pelem sing ning bonsek. Ya nggo sawang-sawangan, enek bocah-bocah lewat diplutuli. Disisake siji tok. Sing elek. Itu tuh piye lho jenenge bocah lho jamaah. Masa mau marah-marah, mau gimana? Ya sudah, oh, alhamdulillah iso nyenengke tonggo-tonggo. Masya Allah. Barusan saya di WA sama teman orang Palu, minta pengajian sudah sekian waktu nggak bisa-bisa, terus ngejar terus. Akhirnya tadi malam saya jawab, ya Mas, insya Allah. Langsung ini tadi saya di WA, di WA sama temen itu, alhamdulillah Ustadz, ibu-ibu langsung bahagia. Apa yurenek bapak Terus saya jawab, alhamdulillah bisa menjadikan orang bahagia. Itu jemaah. Bukankah idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia kepada sesama kaum muslimin itu sedekah. Itu. Jadi kalau kita punya fasilitas yang memang bisa dipakai orang, kita ada tanaman yang rindang, ada orang-orang pada main-main di bawahnya, bersenang-senanglah. Karena itu menjadi apa? Jariah nanti untuk kita. Jadi itu sedekah yang kita kadang-kadang nggak nyadar gitu jemaah. Jadi sedekah nggak mesti duit, nggak mesti infak, nggak mesti itu. Saya ini masih misterius mencari siapa yang meletakkan pot bersama tanaman di rumah saya. Jadi tiba-tiba itu kan aku punya waktu itu kosong. Saya pulang dari Malaysia, tiba-tiba itu ada pot plus tanaman cabai uwong. Aku tanya orang-orang tuh belum ketemu, sopo gitu jamaah. Sok malaikat gitu. Tapi kok kok pasar Kabangan sing dhisik kan lho, sing ijo-ijo biru-biru kan lho jamaah. Sampai hari ini belum ketemu. Itu. Jamaah yang berbahagia. Nah, maka apa yang kita pakai kata Nabi bakal usang. Baju-baju ini lama-lama usang. Iya toh? Dan ternyata di antara harta yang paling banyak kita itu kelambi. Nek ra percaya mang kundur mengki cek gombal mukione jenengane pirang lemari. Arep ngomong ora? Kemarin ada sedekah hijab dunia. Istri saya langsung, Kak, ya, sebagian kita ini, seneng banget saya, gitu. Langsung dicek-cek jilbab-jilbab yang atau jubah-jubah yang beliau kira-kira enggak. Emang boleh tetap memberikan barang bekas? Boleh. Walaupun yang terbaik adalah tapi bukan berarti itu nggak boleh. Mungkin bagi kita nggak dipakai, bagi orang lain masih bermanfaat, gitu. Makanya nek wis dilondreke, wis wangi, wis dikai plastik, aja digawa mulih meneh, langsung wae. Nek perlu rasa dibuka. Paham maksud saya? Iku nek wis kadung resik, enek bendike, wangi,
Terus pikirannya berubah. Lagi ketoke jek api. Mbok menawa sampeyan aku langsing meneh. Lha gitu. Kayak somben kapan gitu loh jemaah. Itu udah nek wis diap gek nang disodakokan. Ya, sodakokan sampai kita lupa kalau kita ternyata pernah sedekah. Boleh kalau sedekah diwakilkan? Boleh. Dulu ada kisah seorang laki-laki, seorang bapak nggak pengen ketahuan keluarganya, dia manggil orang, tolong aku sedekah ini berikan kepada orang yang ada di masjid. Diberikan. Nah yang di masjid itu ada seorang laki-laki muda, akhirnya diterima sama laki-laki muda ini. Nah dia karena merasa dapat hadiah atau sedekah, seneng, pengen pulang. Pas pulang langsung bilang ke bapak, Pak apa anakku? Aku entuk sedekah Pak, gitu. Siapa? Iki Pak ngene-ngene. Sik. Ning masjid ndi? Ngono. Walah, lewi sing sedekah aku. Wih balik ke anaknya mau lah aku sentuh kok. Ya aku sing sedekah, aku gak ngerti ya Pak. Akhirnya debat tuh. Sahabat ini langsung mendatangi Nabi. Ya Rasulullah, bapaknya bilang, aku udah niat sedekah, dibawa pulang lagi sama anakku. Anaknya bilang, aku gak ngerti wahai Nabi kalau itu sedekahnya bapakku. Nabi bilang, wahai bapak, kamu sudah dapat pahala sesuai niatmu. Wahai anak, kamu berhak mendapatkan apa yang kamu peroleh. Masya Allah. Sing penting ora settingan. Le, apa Pak? Tak kandani. Aku harap sedekah ning masjid kono. Lah, ben entek rapate akeh kuwi rono. Iki lah yo settingan itu jamaah. Jadi nggak boleh kalau kayak begitu. Jamaah yang kami hormati, maka kehidupan ini begitu cepatnya berlalu. Ya Allah, kita ini nggak nyadar bahwa kita lagi diingi loh aku lulus SMA. Saiki loh aku wis swidak 8. Iya enggak? Kayaknya baru kemarin kan. Aku dulu jamaah ketika ada orang bilang 20 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, bayangan saya 20 tahun yang lalu lama banget. Ketika saya berada di usia itu, ternyata ngomong 20 tahun yang lalu itu kemarin ternyata jamaah. Padahal Allah katakan bahwa akhirat adalah abadi. Gak ada selesainya akhirat itu. Rugi banget kalau kemudian hari-harian kita ini hanya sibuk untuk yang sementara, tetapi tidak mempersiapkan untuk yang selama-lamanya. Bagaimana caranya? Caranya adalah di dalam surah An-Nahl. Ya. Di surah An-Nahl di situ disebutkan pada ayat yang ke berapa? 97 apa ya? Benar jamaah, tak bukakan jamaah. Allah Ta'ala berkalam di situ bahwa bentar. Allah katakan di dalam surah An-Nahl, tadi bilang ayat berapa? Ya, udah ya 97. Nah di situ perhatikan, ya sehingga nanti biar besok bisa masuk ke berikutnya. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Berarti
Karena kita nanti bakal meninggal dunia atau mati, harus ini yang dicari. Hidupnya kita di dunia ini harus hayatan thayyibah, harus hidup yang baik, supaya meninggal dalam keadaan baik, dikumpulkan bersama orang-orang yang baik, dan bisa melihat Zat yang maha baik, yaitu Allah Ta'ala. Dilihat An-Nahl 97, man amila, barang siapa yang melakukan amal solihan, amal soleh, min dzakarin au unsa, dari golongan laki-laki dan perempuan, tidak dibedakan laki perempuan, dia beramal soleh. Tapi syaratnya apa? Wa huwa mu'min, dia adalah orang yang beriman. Kemarin ada yang tanya saya, Ustaz, saya punya tetangga, dia agamanya ini, dia baik banget, suka memberi tetangga, bahkan mengumrohkan tetangganya, tapi dia tidak beriman. Gimana saat itu? Bisa masuk surga kan Ustaz? Menurut keyakinan kita nggak bisa, karena syarat amal itu disebut amal soleh, wa huwa mu'min, dia adalah orang yang beriman. Jadi baiknya kayak apa kalau dia nggak beriman? Ya nggak bisa disebut amal soleh. Sampai Umar bin Khattab itu nangis ketemu temennya dari orang Yahudi. Ingat apa? Surah Al-Ghasyiyah. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Bekerja mempeng, ya, mengantek lembur-lembur sampai capek-capek, tapi masuk ke neraka. Dia nangis keinget temennya dari golongan Yahudi, baik banget, suka ngasih, suka ngeraktir, suka bantu. Kenapa Umar nangis? Karena ingat dia nggak bisa masuk surga. Lah kita alhamdulillah sudah beriman, sudah berislam, tapi kekurangan kita apa? Amal solehnya itu loh jamaah. Ya, coba jangan jawab serius nih. Konser dangdut artis ibu kota di lapangan Kota Barat. Terus kemudian di alun-alun ada pengajian bersama Ustadz Abdul Somad. Jenengan datang kemana? Tenan gue. Sing ning kono genjreng-genjrengan, setiap yang hadir dikasih uang 100.000. Di alun-alun kidul ada pengajian bersama Ustadz Adi Hidayat, yang datang dikasih 200.000. Milih mana? Hebat nih. Iya no, iki 100 ki 200 kok. Enggak dikasih aja. Tetap datang. Oh, lagi yang ngisi Ustaz Nuris Manis. Insyaallah. Manis itu dulu singkatan nama saya Muhammad Nur Islam. Manis. Sampai mana tadi Mbak Manis Manis? Sampai tadi An-Nahl. Ya, jadi man amila solihan, siapa beramal soleh, min dzakarin au unsa, apakah dia laki-laki atau perempuan, wa huwa, syaratnya dia harus mukmin. Nah, kalau sudah begitu, lihat janji Allah, fala nuhyiyannahu, maka kami, kata Allah, akan memberikan dia kehidupan. Kehidupan yang apa? Nanti ada namanya ma'isyatan dongka, ada kehidupan yang sempit, ada nanti dalam surah Toha ayat 124 kalau salah. Itu kehidupan yang sempit. Ini untuk orang yang berpaling dari Al-Quran, untuk orang yang berpaling dari sholat. Nah, adapun yang dia amal soleh, nih
hayatan thayyibah, diberi oleh Allah kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik itu apa? Nek orang kan standarnya hidup baik itu omahe tingkat, bojone sehat. Saya ulangi, omahe tingkat, bojone sehat. Terus mobilnya mengkilat, papa terus mengkilat. Terus apa nih? Sing at. Anaknya papat. Terus rezekinya berlipat-lipat. Terus sandalnya nganggo serampat. Hidupnya nikmat. Orang kan bayangannya kayak gitu kan. Gitu. Ternyata mobilnya orang bayangin kayak gitu kehidupan dunia. Pengennya indah-indah begitu. Nabi dan Rasul itu kehidupannya indah atau tidak? Ya. Kalau secara fisiknya nggak indah ya, secara fisiknya lo ya banyak ujian, banyak ini. Tapi secara hati, masya Allah. Oke, maka di sini hayatan thayyibah, di sini penjelasannya ada 5. Ya, makanya kita sekali hidup di dunia ini harus hidup yang baik, yang hayatan thayyibah. Ada 5. 1, ar-rizqu al-halalu. Ya, ketika di dunia mendapatkan rizki yang halal. Ya, kemarin sebelum setelah saya pulang dari safar, saya segera ke my mother, ke Simbo. Tapi mendadak, jadi saya nggak ngabari memang, ya karena ini pokoknya. Terus ada kendaraan parkir, Simbo kaget, siapa toh gitu. Habis itu, sing diinget-inget wis uga aku saiki, anak ragil, Ubay gitu. Ayo ora ngomong toh gitu. Lah akhirnya masuk rumah, ora ngomong ya ora duwe panganan. Ya. Akhirnya tapi apa sing ditokke? Godokan uwi. Sumut sama pohon. Ya, alhamdulillah justru iki mbok sing tak goleki. Terus akhirnya saya ngeluarkan kayak besek 2. Iki oleh-oleh ke Malaysia. Dia emang buka riyin lah. Habis itu dibuka seret telo madu. Nah Malaysia nek telo madu dong. Jadi palur mbok. Oh, aku ya seneng iki ya gitu. Tahu nggak telo madu yang di open itu? Masya Allah. Jadi uwi dituker telo madu. Ini halal semua ini. Yang satu sama Simbok taruh di dapur, ting pawon, sing siji Simbok langsung goleki tonggo-tonggo kilo tak kei, gitu aja. Makanya aku kalau beli itu minta yang cili-cili. Karena nih sing gede dadak iris. Iya gitu, masya Allah. Rizki yang halal. Hayatan thayyibah tuh gitu. Karena rizki yang halal menjadikan istrinya manut. Saya pernah baca artikel, tapi bukan hadis. Kalau seorang suami berbuat maksiat atau memakan rizki yang haram, akan terlihat dari karakter istrinya. Ngeri tuh. Sing maem, sing golek, sing lanang, tapi sing jadi korban, sing wedok. Ini bukan hadis, tapi saya melihat ungkapan ulama. Gitu. Maka ngaruh banget rezeki yang halal itu.
Saya tuh seneng ibu-ibu ya sambil pengajian buka dasaran, enek sing dodolan katas cilik-cilik, ya. Enek sing dodolan opo. Aku seneng gitu tuh jamaah. Ya tetap sambil pengajian, enek dodolan tisu, dodolan opo gitu ya Allah. Pulpen barang ya Allah enek kayak gitu loh. Tapi ya jenenge wong kan ya kebutuhannya dewi-dewi kan ya. Ya, dodolan tinggal pengajian sih, itu mulai karek gitu, masya Allah. Yang kedua yaitu wal qanaatu fil qalbi. Hayatan thayyibah itu artinya diberi oleh Allah hati yang qanaah. Qanaahin nerimo jamaah. Ya, nggak pernah protes kepada Allah. Gitu. Nggak pernah protes dia. Dikasih sakit ya ridho, dikasih sehat ya ridho, tambah banyak beraktivitas yang baik. Nek hati udah qanaah gitu. Koncone gelangnya ebrek kono ya alhamdulillah ya, melu seneng, koncoku kretep gitu. Wis gak enek kalimat-kalimat enak ya dadi kowe ditukokke terus. Enggak, dia juga alhamdulillah aku ora nganggo rakabotan sisih. Ini wakeh kan yo suwe-suwe lah yo miring jemaah. Gitu. Yang ketiga apa ya? Kok lupa aku? Satu apa tadi? Rizki yang halal. Yang kedua, hati yang qanaah. Yang ketiga apa ya? Tak loncati dulu ya, sambil nginget-nginget. Yang keempat dulu. Yang keempat as-sa'adah, diberikan kebahagiaan hati. Apa? As-sa'adah, diberikan kebahagiaan hati. Jadi hatinya itu bahagia loh jemaah. Coba Bu senyum toh Bu. Kok medeni? Senyumnya pakai hati ben enggak medeni. Nah, ini senyum pakai tambah medeni. As-sa'adah, berangkat dari hati. Gitu kan? Aku tuh pernah loh, nek salaman itu ada adabnya jamaah. Satu, digenggam erat, gitu loh. Erat. Yang kedua ditatap wajahnya. Nek iso, nek koncone urung pengen iki, aja dilepase. Terus, aja nganti salaman kene, iki ngadep liyane. Wanya lagi itu jamaah. Misalnya saya sama ibu gitu, terus oh iya. Itu enggak menghargai. Tatap aja, iya gitu loh. Gitu, adabnya tuh gitu. Ya, iki nyalami kene, sing dicekel tangane kene, sing ini ngomong ambek iya toh, ya. Walaupun jenengan orang kaya pun enggak pantas seperti itu. Apa sih sulitnya? Gitu. Yang kelima apa? Yang kelima yaitu al-jannah, mendapat balasan surga. Satu apa tadi? Rezeki yang halal. Dua, tiga. Oh, tiga ya, tiga ingat. At-taufiqu ilal khair, mendapatkan taufik dari Allah untuk melakukan kebaikan. Karena kita ini kan ngerti ini baik, ini buruk. Tapi kalau nggak dapat taufik dari Allah, nggak bisa ngerjakan yang baik dan nggak bisa meninggalkan yang buruk. Namanya at-taufik. Taufik itu pentingnya, itu namanya hayatan thayyibah. Nah, kalau hidupnya sudah baik seperti ini, apa tadi? Rizkinya halal, hatinya qanaah, dapat taufik, dapat bahagianya hati, terus surga, dah selesai.
Ya, ambakno turune ning jogan, ambakno kelambine yo kuwi-kuwi bae, ambakno mak medhong uhuk campuri tempe rada basa sithik, aman insyaallah. Nah, ini tentang dunia. Insya Allah pertemuan di bulan depan kita akan membahas tentang proses kematian dan alam kubur. Ya, 1 bulan lagi. Suwemen ya. Yang ada ini diamalkan dulu ya. Diamalkan dulu. Semoga bermanfaat. Mari memohon kepada Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rzuqna husnal khatimah wa adkhilna fil jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.